Halo, jumpa lagi di Tans Berkah. Teman-teman, sekarang kita nggak masak ya. Sekarang kita bagi-bagi info bagi teman-teman yang suka dengan channel ini. Yuk, sekarang kita bagi-bagi info. Sekarang infonya apa ya? Masalah di dalam rumah tangga. Teman-teman semuanya pasti punya masalah di dalam rumah tangga. Dan bagi yang belum berumah tangga boleh juga menyimak info ini. Nah, karena persiapan juga untuk menikah. Langsung kita mulai. Teman-teman, ada 16 masalah di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah biasanya di dalam rumah tangga itu ada konflik. Nah, untuk yang pertama ini biasanya teman-teman suka menghindari konflik. Memang sih terlihat bagus, terlihatnya nggak ada pertengkaran, tapi nanti itu jadi ngempet. Nah, ngendep di atine, akhirnya lama-lama juga meledak ya. Ibaratnya kalau punya masalah diendep suwi-suwi ya jadi meledak. Nah, jadi yang pertama itu adalah menghindari konflik. Yang kedua yaitu komunikasi yang kurang baik. Jadi teman-teman, ketika berumah tangga komunikasinya nggak nyambung, satunya ke A, satunya ke B, jadi nggak nyambung, komunikasinya kurang baik, atau banyak komunikasi yang bicaranya nggak baik. Itu pun juga masalah di dalam rumah tangga. Terus yang ketiga adalah masalah sepele. Jadi teman-teman, jangan dianggap ringan masalah sepele di dalam rumah tangga ya. Biasanya itu juga berakibat jadi pertengkaran. Ya contohnya kayak masalah rumah kotor, naruh baju-baju yang enggak pada tempatnya. Ya, yang penting itu masalah sepele teman-teman. Itu biasanya juga menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga dan jadi tidak membuat nyaman rumah tangga ya. Itu yang ketiga. Yang keempat kurang terbuka. Nah, jadi teman-teman mestinya pada pasangan itu mau jujur, itu nggak mau, akhirnya tertutup, banyak rahasia. Nah, itu juga mengakibatkan rumah tangga jadi banyak masalah. Nah, solusinya ya harus jujur. Nah, itu. Yang kelima, masalah di dalam rumah tangga itu ini masalah ekonomi. Jadi teman-teman, entah suami entah istri itu tidak bisa mengelola keuangan, dan itu umum terjadi. Memang sulit kalau masalah mengelola keuangan, itu bukan hal yang mudah teman-teman. Itu pengalaman saya, memang itu sulit ya masalah mengelola keuangan. Nah,
itu termasuk juga ekonomi. Kalau naik turun itu juga menjadi masalah di dalam rumah tangga. Itu paling penting tuh teman-teman, masalah ekonomi itu ya. Dan tidak bisa mengelola keuangan. Jadi masalah itu teman-teman. Terus yang keenam, salah satu pasangan boros. Tapi ya bagaimana lagi ya, kalau masalah boros itu relatif ya. Ya, tapi itu menurut pasangannya dianggap boros, ya itu jadi masalah. Terus yang ketujuh, asik bermain HP. Nah, teman-teman, HP ini juga jadi masalah di dalam rumah tangga. Akhirnya nggak ngereken di pasangan nih, gara-gara banyak bermain HP. Jadi apalagi di zaman sekarang, HP itu kan nomor satu. Ngalah-ngalahi pasangan nih, jadi lupa sama pasangannya, akhirnya cuma asik main HP. Nah, itu yang ketujuh. Jadi kurang perhatian akhirnya. Nah, itu ya teman-teman. Terus yang ke-8 ini juga masalah yang lumayan ini ya. Suka membandingkan pasangan dengan orang lain. Nah, itu jadinya di dalam rumah tangga ya masalah, karena suka banding-bandingkan pasangan yang, apalagi pasangan tetangganya. Wah, ini jadi masalah ini. Ini menimbulkan bertengkar ini ya. Atau kalau enggak bertengkar yang ganjel-ganjel di dalam hatinya. Jadi rumah tangganya jadi gak nyaman. Terus yang ke-9 adalah kebiasaan ngomel. Nah, ini perempuan ini, termasuk saya sendiri ini suka ngomel atau suka mengkritik. Nah, itu juga itu masalah rumah tangga itu teman-teman, yang nggak enak di telinga itu. Saya juga sendiri perempuan ya, juga banyak ngomel juga. Ini masalah ini di dalam rumah tangga. Terus yang ke-10, beda cara mendidik anak. Jadi ini juga masalah karena setiap orang tua antara bapak dan ibunya itu beda-beda, beda prinsip, beda cara mendidik anak. Itu masalah. Akhirnya ganjel-ganjel juga di dalam hatinya. Nah, itu. Terus yang ke-11, tidak adil membagi peran atau berat sebelah ya. Sebelahnya itu ringan, sebelahnya abot urusan pekerjaan. Nah, itu jadi masalah, itu sering bertengkar itu bisa membuat tiap hari bertengkar gara-gara tugasnya tidak adil. Nah, itu. Jadi yang misalnya yang laki-lakinya sedikit, yang perempuan lebih banyak, atau yang perempuan lebih sedikit, yang laki-laki lebih banyak, itu jadi masalah besar di dalam rumah tangga. Terus yang ke-12, bosen dengan pasangan. Nah, ini yang menjadikan banyak perselingkuhan ya. Masalahnya bosan di dalam pasangan, sama pasangan ini bosen. Akhirnya lirik sana lirik sini. Nah, itu masalah rumah tangga ini ya, bosan sama hubungan. Ya teman-teman harus cari cara bagaimana agar tidak bosan hubungannya. Terus yang ke-13, tidak satu suara. Jadi suaranya tidak satu, beda pendapat. Ini juga sering bertengkar gara-gara itu. Itu pengalaman saya juga ya, banyak pengalaman saya di sini ya. Terus yang ke-14, tidak bisa diajak bekerja sama. Jadi menangnya sendiri ya teman-teman.
Ini masalahnya kalau orang nggak bisa diajak bekerja sama itu biasanya antara pasangan saling menang sendiri. Terus yang ke-15 teman-teman, cemburu. Nah ini cemburu juga masuk masalah ini di dalam rumah tangga. Apalagi cemburunya tidak beralasan. Kalau beralasan sama juga itu jadi masalah. Nah terus cemburu ini ada dua kemungkinan teman-teman. Bisa itu cemburu karena memang ada yang dicemburui, atau cemburu gara-gara prasangka. Yang suka cemburu itu yang kurang baik aja, juga berprasangka jelek. Jadi ada dua kemungkinan, dan semuanya itu sama-sama membuat bertengkar. Terus yang ke-15 ini, ini barusan ke-15 ya, ke-16. Nah ini masalahnya keluarga. Jadi mungkin istri suka membela keluarganya atau suami suka membela keluarganya. Nah itu misalnya saudara lah. Jadi itu juga jadi masalah dalam rumah tangga. Jadi yang istrinya suka membela saudara atau orang tuanya, yang laki-laki juga seperti itu juga. Jadi itu juga membuat bertengkar. Ya pandai-pandai aja teman-teman ya. Tuh. Itu juga pengalaman saya. Terus yang barusan ke berapa itu? 17 ya sekarang ya. Yang ke-17 itu stres. Nah ini juga masalah di dalam rumah tangga. Nah stresnya ini dari macam-macam, dari pekerjaan atau ya akhirnya ya nanti jadi stres. Kalau enggak stres bertengkar, ganjel terus akhirnya solusinya enggak ada, nanti jadinya ya itu masalah yang tambah banyak numpuk kalau tidak diselesaikan. Ya semuanya tapi belajar. Nah itu ya teman-teman, itulah tadi masalah di dalam rumah tangga yang hampir setiap hari itu terjadi. Tinggal sekarang teman-teman dan saya mengecilkan masalahnya ya biar lebih harmonis ya. Nah sekian itu tadi info-infonya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk teman-teman dan bantu channel ini berkembang agar saya semangat membagikan info. Di subscribe, diklik dan di komentar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.